Jadi yang namanya meninges itu tuh dia lapisan yang menyelimuti sistem saraf pusat. Oh ya, BTW untuk soal pretestnya aku cek belum jadi nih. Jadi kayaknya aku gak bisa spill terlalu banyak. Jadi aku jelasin semua dan spillnya yang biasanya selalu keluar tiap tahun gitu ya. Jadi kita ulangi, jadi meninges itu lapisan yang menyelimuti sistem saraf pusat. Nah untuk sistem saraf pusat itu sendiri kan ada dua, ada encephalon sama ada medulla spinalis. Nah jadi meninges juga ada dua, ada meninges encephali dan juga ada meninges spinalis. Kalau encephali itu yang menyelimuti encephalon, kalau spinalis ya yang menyelimuti midspine gitu. Untuk yang pertama mengenai meninges encephali, dia tuh dibagi jadi dua, ada pachymening dan juga ada leptomening. Kalau pachymening nama lainnya adalah dura mata, sedangkan leptomening ada arachnoidea mata dan juga ada pia mata. Space antara dura mater dengan arachnoidea mater namanya adalah spasium subdural. Kalau antara arachnoidea mater dengan pia mater, dia spasium subarachnoid. Jadi kalau diurutin dura mater, terus dia spasium subdural, terus arachnoidea mater, spasium subarachnoid, baru pia mater gitu ya. Sekarang bahas yang pertama yaitu untuk dura mater encephali. Untuk dura mater encephali ini sendiri merupakan lapisan terluar dari meninges. Dan dia punya dua lapisan, ada lamina endostealis dan juga ada lamina minialis. Untuk yang lamina endostealis, dia yang paling luar, jadi yang melekat dengan kranium. Sedangkan minialis dia yang akan berlanjut sebagai dura mater atau yang lebih profunda gitu. Nah, kedua lapisan ini bakal merekat erat kecuali kalau ada sinus venosus atau proses dura matris. Nanti dua ini apa bakal kita bahas setelahnya. Jadi gini, aku tunjukin gambarnya dulu. Jadi antara dura mater dengan arachnoid itu dia selalu merekat erat, kecuali nanti ketika ada sinus venosus atau ada proses dura matris akan terbentuk celah gitu ya. Jadi kayak akan merenggang gitu. Untuk proses dura matris itu sendiri, jadi dia tuh sebenarnya memisahkan antar suatu bagian dengan bagian yang lainnya gitu. Ada beberapa, yang pertama ada valve cerebri, dia misahin hemisfer cerebri. Jadi kan hemisfer cerebri ada dua, nanti bakal dibahas nanti waktu topik cerebrum. Ada hemisfer cerebri dexter sama sinister, nah dipisahin sama si valve cerebri ini. Kalau valve cerebelli ya dia memisahkan hemisfer cerebellum gitu. Terus ada juga tentorium cerebelli yang dia ini menjadi atap dari cerebellum. Dan juga ada nanti diafragma sela yang dia tuh akan menjadi atap dari sela tursika. Nanti ya dibahasnya ini waktu topik otak atau topik cerebrum. Oke, terus kalau sinus venosus, jadi sinus venosus itu sendiri sebenarnya tempat drainase vena. Ada banyak sinus venosus, tapi yang penting ini aja pakai gambar. Ada sinus sagittalis superior ini. Terus nanti juga ada sinus sagittalis inferior, ada sinus rectus, sama ada sinus transversus ini yang paling besar. Nah ada struktur yang lebih luas dibandingkan dengan struktur yang lain yang namanya adalah confluence of sinus. Jadi dia tuh gabungan dari sinus sagittalis superior, sinus sagittalis inferior, sama sinus rectus. Dia bergabung jadi confluence sinus dan berlanjut sebagai sinus transversus gitu. Tuh diapalin ya yang ini sinus. Oke tadi udah dura mata, sekarang masuk berikutnya yaitu arachnoidea mata. Kalau arachnoidea mater dia jelas ya lapisan antara dura mater dengan pia mater, ada beberapa struktur. Pakai gambar aja nih. Jadi yang pertama ada villi arachnoid. Jadi kalau villi arachnoid itu dia pertumbuhan agresif dari arachnoidea mater gitu. Dan biasanya mulai muncul itu setelah umur 7 tahun. Kemudian ada granulationis arachnoidea pancioni yang ini. Jadi dia agregasi villi arachnoid gitu aja. Nanti ini di notes-nya udah ada kayaknya ya. Terus nextnya ada fovea granulationis arachnoidea pancioni. Jadi dia cekungan yang terbentuk gara-gara adanya si granulationis arachnoidea tadi. Terbentuk cekungan kan kayak gini. Nah itu namanya si fovea. Terus ini ada spasium subarachnoid. Dia mengandung LCS. Ya ini berarti tadi lapisan antara apa dan apa kalau spasium subarachnoid? Oke, sip. Nanti ada dua struktur, ada trabecula arachnoidea dan juga ada cisterna. Kalau cisterna itu pokoknya, jadi kan spasium subarachnoid yang warna ungu gitu ya. Nah ada beberapa area yang mereka ini lebih luas, yaitu namanya adalah cisterna. Kayak misal area yang ini itu kan lebih luas dibandingkan dengan yang spasium subarachnoid umumnya, itu namanya cisterna gitu. Terus pia mater berarti dia lapisan yang paling
dalam gitu ya, yang paling dekat dengan sistem saraf sel itu sendiri, yang paling dekat dengan encephalon maupun midspin. Jadi di apa namanya cerebrum kita, kalau kalian lihat otak itu kan strukturnya kayak berlekuk-lekuk gitu ya. Nah itu namanya adalah gyrus dan sulcus. Ini diperdalam waktu materi cerebrum. Nah kalau untuk si pia mater ini, karena dia lapisan yang paling dalam, paling ngepres dengan encephalon, dia juga sebenarnya akan sesuai dengan lekukan gyrus dan sulcus tadi. Nah di pia mater encephali ini ada struktur yang namanya plexus choroideus, di mana dia nanti akan menghasilkan LCS. Bagian sini plexus choroideus. Terus meninges spinalis. Meninges spinalis berarti dia yang melapisi medula spinalis. Dia juga punya 3 lapisan seperti meninges encephalon tadi, ada dura mater, ada arachnoidea mater, dan juga ada pia mater. Cuma untuk dura maternya cuma ada lamina meningalis aja, nggak ada lamina endostelsisnya. Oke, nah ini tadi ya dura mater, yang ini, terus arachnoidea mater lapisan yang lebih profunda, dan pia maternya yang lebih dalam lagi. Kalau ini dibaca aja. Terus LCS atau liquor cerebrospinal. Jadi si LCS itu diproduksinya sama plexus choroideus ya. Jadi untuk plexus choroideus itu isinya adalah ventricle otak gitu. Ada ventricle lateral, ventricle tertius, sama ventricle quartus. Si LCS itu sendiri selain diproduksi sama plexus choroideus, dia juga akan mengisi keempat ventricle tadi sama canalis centralis medulla spinalis. Jadi kan midspin area kanannya kosong. Nah itu isinya adalah si LCS. Itu untuk fungsi LCS dibaca aja. Terus ini untuk sistem ventricle tadi yang ada 4. Ini sebenarnya penting untuk bisa memahami ini. Nah ini, jadi liquor cerebrospinal itu dari tempat dia diproduksi sampai dia diedarkan itu rutenya ini. Nah ini wajib dia paling banget karena ini selalu keluar pasti. Jadi tadi dimulai dari ventricle lateral. Ventricle lateral itu letaknya setinggi hemisfer cerebri. Terus nanti dia akan berlanjut lewat foramen interventricular atau nama lain dengan foramen Monro. Kemudian berlanjut ke ventricle tertius, di mana posisinya itu setinggi di encephalon. Terus nanti dia akan melewati aqueductus mesencephaly atau aqueductus sylvius. Terus berlanjut ke ventricle quartus, dia letaknya setinggi encephalon. Nah dari ventricle quartus nanti dia akan 2 arah gitu, akan lewat ke 2 jalur. Ada yang lewat foramen luscaris, foramen Magundi, ada yang lewat canalis centralis midspin yang berlanjut ke ventriculus terminalis. Tapi kalau dia lewatnya foramen luscaris, foramen Magundi akan berlanjut ke spatium subarachnoid, kemudian fili arachnoid, dan sampailah di sinus venosus lewat drainase vena nantinya. Ini yang aku omongin tadi kalau versi gambarnya kayak gitu. Jadi kalian urutin sendiri aja rutenya, ya. Oke, terus ini untuk vaskularisasi encephalon. Jadi otak kita itu divaskularisasi oleh arteri utama dari arteri subclavia sama arteri carotis communis. Untuk arteri carotis communis itu dia bercabang, punya 2 percabangan, ada arteri carotis interna sama ada yang eksterna. Nah untuk yang interna sama arteri subclavia nantinya akan membentuk circulus arteriosus vilisi, dan ini penting ya. Ini sering keluar tes juga, circulus arteriosus vilisi. Nih, dia punya 3 percabangan. Ada anterior cerebral, ada yang middle, dan juga ada yang posterior. Ini sesuai warnanya. Jadi untuk yang anterior akan memvaskularisasi cerebrum yang lobus yang mana gitu. Nanti dipelajari lebih lanjut juga di topik cerebrum. Tapi yang jelas topik kayak gini ini sering keluar. Dan ketika ada lesi, misal ya di yang warna hijau ini ada lesi, nanti manifestasinya jadi stroke kan. Tapi yang dia itu ada defisit neurologisnya sesuai dengan fungsi dari lobus otaknya ini. Misal lobus di depan fungsinya untuk motorik primer ya, nanti yang defisit motorik primer kayak gitu. Nanti waktu topik cerebrum aja ya ini di perdalamnya biar nggak too much. Oke, kita next lagi, ini dibaca aja. Ini juga udah dipelajari di topik 2 ya kalau nggak salah. Ini dibaca-baca aja. Terus ini klinis yang penting, hidrocephalus ini juga sering keluar. Jadi hidrocephalus itu intinya gampangannya kepalanya membesar gitu. Umumnya ini dia terjadinya pada anak-anak. Kenapa bisa kepalanya membesar? Ada yang tahu? Bonus plus 5. Ya, boleh silakan. Jadi karena pas kecil itu struktura yang di kepala, struktura kranial itu nggak menutup, jadi tekanan cerebrospinal fluid itu membesar sehingga kepalanya membesar. Oke, ya boleh plus 5 nih. 153. 153, oke.
yang bisa apa tadi namanya Narendra. Oke, jadi sampai yang sebenarnya yang disampaikan sama teman-teman itu benar, tapi kalau kita jelasin dari bagian patofisiologi itu dia lebih ke tahap tengah akhir ya, jadi kayak hampir dampaknya. Jadi kalau proses aslinya yang terjadi di dalam sana itu karena liquor cerebrospinalnya nggak bisa dikeluarin. Kenapa kok dia nggak bisa dikeluarin? Karena ada obstruksi dari aqueductus mesencephaly. Masih ingat yang rute tadi kan? Nah ini, jadi ada obstruksi di aqueductus mesencephalinya sehingga sirkulasi dari cairan cerebrospinalnya itu nggak bisa lancar dan dia nggak bisa masuk ke sinus venosus. Jadi nggak bisa dikeluarin. Jadi dia akan terakumulasi di sana. Sedangkan produksinya ada terus, tapi karena sini bermasalah, ya akhirnya nggak bisa masuk ke sini gitu. Gampangnya gitu ya untuk hidrosefali. Terus ini juga ada beberapa. Yang pertama ada meningioma. Kalau ini tumor di sini. Kalau ini naisoma karena secara SKDI pun meningioma yang namanya tumor itu pasti cuma 2 paling. Terus ada papiledema. Jadi ini ya, ini naisoma juga sebenarnya, tapi jadi keluar juga. Ini kan gambaran funduskopi. Ada yang namanya papil nervus 2 atau yang namanya diskus opticus. Nah, ketika ada edema atau ada pembengkakan dari papil nervus 2 yang dikarenakan peningkatan TIK, itu namanya adalah papil edema. Perlu diketahui kalau papil edema dengan edema papil itu dia berbeda. Berbedanya di kausanya. Kalau papil mereka sama-sama pembengkakan dari papil nervus 2, tapi kalau papil edema dia spesifik karena peningkatan TIK, sedangkan edema papil ada banyak kausa. Tapi yang kausanya peningkatan TIK itu namanya papil edema. Terus ini ada perdarahan ya, ada epidural hematoma, subdural hematoma, subarachnoid hemorrhage, dan juga ada intraparenchymal hemorrhage. Mereka perbedaannya di posisinya. Kalau epidural hematoma, dia perdarahannya di ruang antara epidural dan tengkoraknya gitu. Dan arteri yang kena adalah arteri mini media. Kalau untuk subdural hematom, dia di ruang antara dura mater dengan arachnoid, dan yang kena adalah vena gitu. Dan karena dia tadi yang kena adalah arteri, maka dia untuk progresivitas klinisnya memburuk lebih berat dibandingkan dengan vena, karena kan aliran arteri lebih deras gitu ya dibandingin vena. Oke, itu aja dari aku. Makasih. Materi otak aneurysma gitu. Nah, kalau buat yang hemisfer cerebri itu jujur aku lihat di drive, jadi beneran yang bohong. Ini belum ada soalnya, jadi nggak bisa tasbih. Tapi kalau di encefalon nanti soalnya persis gitu, jadi bisa diperhatiin aja. Nanti kalau di encefalon dapat salah berarti memang pada belajar aja gitu. Nah ini sebenarnya ini kan tampakannya tuh banyak banget ya. Nah cuman di sini sebenarnya adalah pertama kita tuh jadi otak tuh sebenarnya nggak kayak di kartun dongeng kayak dua gede gitu, tapi otak tuh kayak ada bagian si bawah-bawahnya sampai ke sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, satu kesatuan yang satu kesatuan tanpa si medulla spinalis itu tuh namanya encefalon gitu. Nah, jadi di encefalon tuh ada apa aja sih? Nah, jadi ada yang kita belajar dulu dari proses encefalon. Jadi proses encefalon tuh gampangannya adalah kalau kita belajar otak di SMA yang ada alur-alur sama gedenya. Nah, si satu kesatuan itu sama isi-isinya itu disebut dengan proses encefalon. Nah, terus kok bisa kayak gitu sih? Nah, ini udah di-spill juga ya kayaknya sama Mas Awar. Jadi yang kita tahu atau kita belajar otak di SMA itu namanya adalah proses encefalon. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di SMA itu kan kayak kita tahunya itu cuma ada 2 gede, terus udah aja nggak ada isinya gitu mungkin di tengahnya. Nah, sebenarnya kalau yang tampak dari luar itu tuh namanya adalah si telencephalon, yang itu dibagi 2 ya, kan kayak ada 2 kiri kanan. Nah, sedangkan untuk nanti ada isi-isinya itu ada 4 isi yang khusus. Nah, 4 isi yang khusus itu tuh disebut dengan diencephalon. Jadi tadi telencephalon itu yang otak gede putih, terus ada alur-alurnya kanan kiri. Sedangkan kalau yang nanti khusus ada 4 itu disebut dengan diencephalon. Nah, terus untuk sisanya apa? Nah, sisanya ini baru dipelajari sekarang. Jadi ada yang kuning-kuning. Nah, yang kuning-kuning itu namanya adalah mesencephalon. Nah, ini kalau ini tuh di triknya tuh adalah dia tuh nanti bentukannya diajarin sama Mas Sena itu nanti bentukannya seperti kepala Mickey Mouse. Nah, kayak kepala Mickey Mouse itu disebut dengan mesencephalon atau otak tengah. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya ada
si metencephalon sama myelencephalon. Nah ini nanti dipelajari lebih lanjutnya di batang otak. Nah ini ya udah dirangkum di sini. Nah jadi kalau kita tahu otak itu apa sih? Nah otak itu kan struktur pusat dari sistem saraf kita. Nah, sama seperti bagian tubuh lain, otak itu dibagi kiri dan kanan. Nah, terus yang memisahkan apa dong? Karena kan di anatomi itu selalu dia kalau beda fungsi, beda struktur, beda tempat itu selalu memiliki nama. Nah, yang memisahkan kiri dan kanan si putih-putih gede itu disebut dengan visceral longitudinalis cerebri. Visceral ratakan, longitudinal itu berarti horizontal kayak gitu. Terus nanti ini corpus callosum apa? Corpus callosum nanti ada di belakang. Nah ini ya, jadi yang tengah-tengah dari depan sampai belakang memisahkan kiri dan kanan itu disebut visceral longitudinalis cerebri. Nah ini jadi ada visura-visuranya, ini ya kiri dan kanan berbagi. Nah terus selanjutnya apa? Nah jadi untuk di korteks cerebri itu jadi di konteks cerebri itu tuh tampakannya sebenarnya gimana sih? Nah jadi kalau teman-teman tahu, oh ini kok kayaknya cuma jendolan-jendolan random gak jelas gitu ya. Sebenarnya enggak ya, jadi setiap jendolan yang ke atas dan setiap jendolan ke bawah nanti kalau terkumpul jadi satu area itu nanti memiliki fungsi khusus. Nah kalau dia itu jendolnya itu ke atas, cembung-cembung itu, nah si cembung-cembungnya itu namanya adalah gyrus. Sedangkan kalau dia cekung gitu, cekung ke bawah itu dinamakan sulcus. Nah ini jangan kebalikan, kenapa? Karena nanti akan ditanya area tonjolan yang jembung ke atas dan memiliki fungsi tertentu disebut gyrus titik-titik-titik. Jadi kalau misalkan jawabannya benar tapi kebalik antara gyrus dan sulcus itu nanti kita bisa dianggap salah kayak gitu. Nah buat ini lobus-lobusnya sebenarnya udah dipelajari, empat yang atas itu udah dipelajari dari os cranium. Nah tambahan baru itu ada lobus limbicus sama lobus insulae. Nah ini jadi kalau tadi kan kita udah belajar ada visceral longitudinalis cerebri. Nah sekarang kita belajar apa sih tadi si cekung-cekungnya itu. Nah cekung-cekung yang pertama itu adalah si sulcus centralis. Namanya juga sentral, pasti berada di tengah-tengah otak kalau dari lateral luar. Nah jadi ini memisahkan antara frontal dan parietal ya, bedanya centralis, frontal, sama parietal. Nah, terus selanjutnya ada yang memisahkan dari atas dan bawah. Jadi dia memisahkan dari merah, biru, sama hijau. Nah, disebut apakah itu? Sebutannya adalah sulcus lateralis cerebri. Itu namanya mau saya diapalin ya. Cukup apalin aja sulcus sentral sama lateral. Nah, habis itu ada sulcus parietal occipital, itu udah sesuai namanya ya, biru-biru sama kuning. Sama terakhir nanti ada sulcus calcaris. Nah ini kalau dilihat dari tengah ini dari luar, ini dari tengah. Nah, untuk dari si lobus frontal itu tuh yang merah-merah paling depan itu, dia itu sebenarnya terbagi menjadi 4 cembungan. Cembungan pertama itu adalah gyrus precentralis, itu sebelum dari garis sentralis, maka dinamakan precentralis. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah gyrus frontalis superior, media, sama inferior, jadi atas, tengah, bawah. Nah, kalau ini ada 3 bangunan, pasti pembatasnya cuma 2. Pembatasnya namanya apa? Sulcus. Nanti kan sulcus berbeda superior, sulcus berbeda inferior. Nah ini untuk di sini nanti pembatasnya ada sulcus frontalis superior sama inferior. Kalau yang buat konsentrasi parietal itu biasanya nggak terlalu ditanya sih. Terus ada lobus temporalis. Nah sama ya, tadi kan kalau frontalis atas, tengah, bawah. Nah kalau ini juga sama, jadi lobus temporalis itu ada atas, tengah, bawah. Dan pembatasnya juga pasti karena ada 3 bangunan, pasti atas dan tengah dipisahkan sulcus atas, tengah dan bawah dipisahkan sulcus tengah. Dipisahkan sulcus bawah gitu. Nah ini kalau lobus limbicus ini skip dulu terus kalau buat mereka sudah keluar ya. Terus buat lobus insula, nah jadi untuk di sini apa sih lobus insula? Lobus insula itu dia adalah lobus yang tersembunyi, jadi nggak akan kelihatan kecuali bakal dibuka. Nah sama seperti tadi dia juga punya gyrus-gyrus sama sulcus. Nah kalau ini dia
jurusnya bukan atas tengah bawah, tapi dia panjang sama pendek ya, longus sama brevis kayak gitu. Nah ini jadi kenapa sih penting untuk menghafalkan ini tuh girus apa, ini tuh sulcus apa? Karena setiap gedelan-gedelan di otak itu punya fungsinya sendiri. Jadi kalau aku contohin ini depannya. Nah, jadi tadi depannya dari si frontal itu kan dibagi 4 ya. Si girusnya ada girus presentalis, frontalis atas sama bawah. Nah, si girus presentalis ini dia khusus yang warna merah tua ini, dia tuh memiliki fungsi khusus yaitu area motorik primer atau bagian otak yang benar-benar menggerakkan apa ya tubuh kita. Misalkan kalian ini kan lagi nyatet gitu, nah yang nyuruh buat tangan kalian gerakin itu adalah area Broadband 4 atau girus presentalis. Nah, terus ada juga 312. Kalau tadi kan di depan itu namanya presentalis. Kalau ini kan kalau yang 312 itu namanya adalah concentralis karena setelah sulcus centralis. Nah, dia tuh buat apa? Nah, itu kebalikannya ya. Kalau tadi yang depan itu buat motorik, buat otot-otot. Kalau 312 itu untuk sensorik kayak aduh ini kok panas, aduh kok ini dingin, aduh kok ini sakit ya. Nah, itu yang ngasih tahu itu tuh dan diolahnya itu adalah di girus 312. Nah, terus yang penting juga ini ada area 17. Nah, area 17 itu untuk visual primer. Jadi dari namanya itu visual primer itu berarti bagian otak yang akan menerima sensorik cahaya dan memberitahu bahwa ada objek di depan. Nah, terus kok kita tahu bahwa objek di depan itu adalah objek di depanku ini adalah mahasiswa kedokteran 2022, mahasiswa angkatan agitalis. Nah, yang mengolah itu terus dicampur sama memori, dicampur sama bentuk, warna itu adalah 18-19. Jadi kalau kalian ketemu primer sama sekunder, primer itu tuh benar-benar apa ya, hanya fungsi awalnya aja. Sedangkan kalau untuk sekunder itu tuh dia tuh dicampur dengan memori, dicampur dengan arti, sama kayak auditory primer yang memberitahu ada suara gitu dari kiri sama kanan ruangan ini tuh sebenarnya adalah area 41 dan 42. Sedangkan yang memberitahu oh ini adalah suaranya Mas Aryo Aslab 2020 dari Laboratorium Anatomi. Nah, yang kasih tahu Aslab bla itu adalah area 22. Nah ini ya. Nah ini buat area Broadband. Nah ini jujur kalau buat ini aku nggak tahu pas awal itu ngeluarin apa enggak. Cuman tadi bisa diapalin dulu dari fungsinya terlebih dahulu. Kalau untuk les ini setahu keluarnya di ujian blok. Oke, ini homunculus motorik sensorik. Ini nanti sebenarnya pentingannya buat klinis. Jadi dari si 4 tadi presentalis itu sebenarnya kalau dari medial itu tuh nggak apa ya, nggak semua bagian tuh kayak ngatur mata, tapi ada kayak khusus ngatur mata, khusus ngatur lengan atas, khusus atur lengan bawah. Nah ini nanti berhubungan dengan kalau nanti ada misalkan orang kena stroke atau kenapa, kok bisa sih kalau orang stroke A itu tangannya yang lebih berat, kok bisa sih orang stroke B itu kakinya yang lebih berat kayak gitu. Nah ini berhubungan sama si homunculus ini. Nah ini terus selanjutnya tadi kita kan udah membahas si lobus. Nah selanjutnya kita akan membahas si tabel-tabel yang membawa informasi baik kiri kanan, atas bawah, depan, belakang. Nah ini ya. Jadi untuk pertama itu ada dari kapsula interna. Untuk kapsula interna itu apa? Dia itu bagian dari serabut proyeksi atau gampangannya itu adalah tabel yang membawa dari atas ke bawah, jadi atas ke bawah, bawah, atas gitu. Nah, kalau untuk serabut proyeksi, nah kalau untuk membawa motorik itu namanya adalah kapsula interna karena dia membawa dari tadi ya jurus 4 terus ke otot kita. Itu yang membawa adalah si kapsula interna kayak gitu. Untuk bagian-bagian ini bisa dibaca. Nah terus selanjutnya adalah corona radiata. Nah ini corona radiata itu kebalikannya dari si kapsula interna tadi. Kalau tadi atas ke bawah, kalau ini adalah dari bawah ke atas kayak gitu. Khususnya dari si tengah-tengah sini. Nanti kan kok bisa sih dia nyebar ke frontal, ke parietal, ke temporal. Nah karena si corona radiata ini. Jadi tadi ya kapsula interna atas bawah, corona radiata bawah ke atas. Nah kalau radius optika apa ya sebenarnya udah kelihatan ya, ini optika berarti dia pasti berhubungan dengan penglihatan. Nah terus dia termasuk serabut proyeksi nih, berarti dia pasti akan membawa dari bagian bawah tubuh atau ke
ke atas atau sebaliknya. Nah dia itu membawa dari bagian bagian penglihatan dibawain nanti ke bagian otak girus yang mengatur dari visual. Nah tadi girus yang mengatur visual ada tahu nggak? Girus apa? 18. Tadi yang girus yang mengatur melihat ada orang tuh tadi girus 17 ya. Nah dia tuh siapa sih kabel yang membawa ke si girus 17 itu? Dia namanya radiasio optika. Nah ini buat pengisuran. Nah kalau pengisuran yaitu adalah yang membawa informasi dari kiri bagian tubuh ke kanan bagian tubuh, khususnya di hemisfer cerebri kayak gitu. Jadi yang pokoknya kenapa sih kita tuh butuh serabut pengisuran? Karena kalau kita lari itu kan kita tuh jalannya tuh nggak kayak robot kiri kanan, tapi kan harus berbarengan. Nah yang mengatur biar otak itu kerjasama berbarengan kiri kanan itu adalah serabut pengisuran. Nah, yang paling terkenal yang biasa paling sering tanya ini adalah corpus callosum ini ya. Nah ini serabut pengisuran terbesar yang ada di otak. Tadi atas bawah udah, terus kiri kanan udah. Nah yang belum itu apa yang belum adalah depan ke belakang atau belakang ke depan. Nah itu tuh depan ke belakang itu atau sebaliknya dinamakan serabut asosiasi. Nah serabut asosiasi ini ada 5. Ini yang biasanya paling gampang lihat itu adalah yang cingulung ya, kayak huruf C. Dia membawa depan ke belakang, khususnya menghubungkan antara frontal dan parietal kayak gitu. Nah terus ini buat ganglia basalis, ini berhubungan dengan gerakan halus. Nah ini kalau stop ini perlu jawabanku ini ya. Jadi kayak sebutkan penyusun dari corpus creatum. Penyusun dari corpus creatum itu adalah nucleus caudatus sama putamen. Terus sebutkan penyusun dari ganglia basalis. Nah, berarti jawabannya itu ada ini semua nih. Nucleus caudatus, putamen sama globus pallidus. Nanti buat posisinya bisa ditarik di sini. Nah ini tadi udah yang cerebrum tadi penyusun dari circulus bilisi. Jadi yang anterior sama medial itu disusun sama arteri apa, yang posterior itu disusun sama arteri apa, terus tadi yang depan itu dihubungi apa, yang belakang itu dihubungi apa. Nah ini buat yang diencephalon. Sebenarnya diencephalon itu pertanyaannya itu simpel. Jadi diencephalon itu apa sih? Dia terdiri dari apa sama fungsinya apa? Nah, jadi diencephalon itu adalah 4 isi yang khusus. Sebenarnya namanya itu mirip-mirip. Jadi pertama ada talamus, lalu subthalamikus, terus epithalamus sama hipotalamus. Nah, jadi untuk ini udah kita jelasin di sini ya. Jadi talamus itu fungsinya adalah relay station atau tempat berhentinya. Nah, ini udah ada analoginya juga. Jadi dia tuh benar-benar tempat semua sensorik itu masuk sebelum ke girus-girus tadi yang banyak banget gitu. Tapi kecuali nanti ada di bawah sudah ada sensorik apa sih yang nggak lewat si stasiun itu gitu. Kayak talamus yang gede ini kalau dilihat dari belakang. Nah ini kalau mau tahu aja. Nah terus selanjutnya adalah epithalamus. Nah ini yang perlu diambil di diencephalon nanti apa bedanya sama fungsinya ya, itu udah ada jawabannya. Jadi kalau misalkan ada contoh soal gitu ya, nanti ini contoh doang. Jadi ada sebutkan isi dari organ yang ditunjuk. A. Nucleus habitularis. B. Glandula pinealis. C. Fungsi dari struktur A adalah efferent olfactorius. B. Fungsi dari glandula pinealis adalah untuk mengatur siklus bangun tidur. Nah ini buat epithalamus dilihat dari belakang. Terus ada subthalamus. Subthalamus ini pentingnya yaitu untuk kontrol aktivitas otot. Jadi dia tuh sub ya, di bawah dari thalamus yang gede. Di bawahnya subthalamus. Nah terus terakhir adalah hipotalamus. Ini teman-teman harusnya udah belajar. Jadi untuk di hormon-hormon kalau nggak salah di 2.1 itu udah disebut juga. Jadi hipotalamus itu berfungsi untuk menghasilkan berbagai hormon dari tiroid, FSH, LH dan lalu yang banyak itu dia tuh dihasilkan sama hipotalamus.
Nah ini udah dia rangkuman buat hormon hipotalamus, ini nggak akan keluar ya Sat. Nah terus selanjutnya ada tractus pyramidalis. Nah tadi tractus pyramidalis itu adalah kabel yang panjang yang mengatur untuk motorik tubuh. Jadi dalam otak tuh kayak udah ada struktur atau kabelnya sendiri atau udah ada kayak jalurnya sendiri kayak gitu. Nah ini ya jalurnya ini perlu diapalin, ini keluar. Jadi nanti ada kotak itu ditutup gitu. Jadi kalau dia si kabelnya itu udah nyampai kapsula interna, itu nanti selanjutnya dia akan kemana? Akan kotak tengah. Habis itu nanti akan ke pons sama medula oblongata dan sampai ke bagian dari medula spinalis. Ada perlu banget biar diapalin ini soalnya udah persis, cuma tak tutup aja nanti. Nah ini kalau ini dia kan nyokoknya dari si pyramidalis tadi, ini kayak bener-bener buat gerakan halus, buat keseimbangan atau buat gerakan involunter. Kayak kalau kita berdiri kok kita nggak jatuh ya, nah itu yang atur salah satunya adalah extra pyramidalis. Nah ini buat pretest keluar. Ini juga nggak akan keluar. Oke selesai, makasih. Ini mungkin buat terminologi aja di brain sama di brainstemnya gitu. Terus ini yang biologi, tadi kita ketemu juga sama Aryo. Jadi Mas Aryo, jadi di hafal itu benar-benar pada dasarnya buat brain kita atau mungkin sistem saraf pusat kita itu pertama di neural loop, yaitu akan ada anterior sama posterior saraf kaudal. Nanti akan membelah jadi tiga, ada mesencephalon sama nomencephalon. Nanti bakal membelah lagi jadi telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, sama menincephalon. Nanti bakal ada struktur-strukturnya sendiri kayak gitu. Tapi yang kita bakal bahas nanti di sini ada mesencephalon, metencephalon, sama myelencephalon. Yang ini 1, 2, 3. Oke, next ini bakal kita bahas mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Ini buat gambaran kasarnya strukturnya, mesencephalon di sini, terus pons atau pons paroli kita nyebutnya, terus juga medula oblongata. Oke, next. Jadi ini mesencephalon di sini ada bisa dapat gambarnya kayak apa? Ya. Ini udah klasik banget ya. Ini gambarnya kayak Mickey Mouse. Jadi di sini kita bisa identifikasi beberapa struktur. Ini buat yang strukturnya Mickey Mouse ini kita bisa sebut ventriculus cerebri. Di ventriculus cerebri nanti bakal ada curs cerebri sama tegmentum mesencephaly. Beda ya tegmentum sama tectum, jangan sampai kebalik. Dan curs cerebri sama tegmentum mesencephaly nanti bakal ada namanya bakal ada struktur namanya substantia nigra kayak gitu. Nah, substansia nigra nanti bakal ada dua pas kompakta sama pas retikulasi atau pas squamiosa. Yang mana yang pas kompakta nanti bakal menghasilkan dopamin, yang mana dia itu akan membuat halus gerakan. Kalau kita ada defisit dopamin itu bakal menyebabkan Parkinson disease kayak gitu. Terus di tegmentum mesencephaly di sini dia itu bakal ada nukleus super, atau super itu kan merah kan gitu. Karena dia itu mengandung ferrum yang tinggi gitu. Terus juga di sini ada fossa interpedicularis. Fossa interpedicularis ini kan fossa lah ya orang berarti kan. Di antara dua pedunculus itu. Dan di sini nanti akan ada tempat keluar dari nervus tibial atau nervus oculomotorius, lalu membentuk sulcus nervi oculomotor kayak gitu. Terus di sini juga bakal ada arteri centralis posteromedialis di fossa interpedicularis ini. Lalu di sini juga bakal ada aqueductus mesencephaly yang mana bakal menghubungkan ventriculus cateus sama quadratus tadi. Oke, next. Ini buat tambahkan posterior dari mesencephalon. Ini kita bisa identifikasi juga di sini. Pertama di sini kita bisa lihat ada colliculus superior and inferior. Pada dasarnya yang colliculus superior nanti bakal menghantarkan atau membawa jaras buat penglihatan gitu. Nanti colliculus superior nanti akan menjadi geniculatum lateral dihubungi oleh brachium colliculus superior membawa jaras penglihatan. Ingat-ingat ya, supaya penglihatan. Kalau yang inferior nanti akan berjalan ke atas ke brachium colliculus inferior
ke Geniculum medialis membawa jarak auditory yaitu atau pendengaran. Terus di sini kita bisa identifikasi juga satu-satunya nervus yang keluar dari posterior itu hanya nervus 4. Ini siapa tahu keluar ya, satu-satunya nervus yang keluar dari posterior itu nervus 4. Terus ini buat penjelasan tadi, buat kelihatan nukleus pediculatus lateral ini. Kalau yang buat auditory itu yang medial ini. Lalu untuk pons ini buat struktur kasarnya kita bisa identifikasi di sini. Kita bagi jadi dua, ada ventral sama dorsal. Yang mana ventral itu nama lainnya ada pars versillaris pontis ini. Terus yang dorsal itu pars tegmentalis pontis. Oke, next. Pertama pars versillaris pontis ini bisa nebak gambarnya kayak apa? Kebalik. Ya, ini kelas 3 ini Patrick yang kembali. Nah, ini kepalanya aja. Ya mungkin nggak kebayang tapi bayangin aja ya. Kalau nggak gini sulit kalau ngapalin. Ya, next. Ini yang gambarnya kayak Patrick tadi di pars versillaris pontis. Di sini yang hubung ini namanya brachial pontis. Nah di brachial pontis nanti bakal ada tempat keluar dari nervus 5 ini terminal di sini ya. Terus di sini juga bakal ada sulcus versillaris pontis yang nanti akan dilewati oleh arteri versillaris gitu. Terus ya, di sini juga bakal ada ini sulcus bulbo continuus yang nanti bakal ada tempat keluar dari nervus 6. Terus juga akan ada ambulus pontocerebralis yang di tempat keluar nervus 7 dan nervus 8. Ini ingat-ingat ya gambar ini nervus mana aja yang keluar. Kalau aku sendiri ngapalinnya ini udah huruf 6, 7, 8. Jadi di sini dia jadi 1, terus 5 di sini, 4 di belakang tadi. Terus yang 3 di sini ya kan. Terus yang 2 sama 1 di sini. Jadi brainstem. Terus next ini buat tempat-tempat keluarnya, ini rangkuman aja. Kalau kalian lebih suka ngapalin secara tekstual udah ini, kalau gambar ya kayak tadi. Aku di gambar. Terus ini ya tadi gambaran dari arteri yang lewat di versillaris pontis tadi. Oke, next di sini ada pars tegmentalis pontis. Di sini ada 2, pars tegmentalis pontis sama pars fascialis dorsalis medula oblongata. Di sini kita bisa sebut juga sebagai fossa rhomboidea. Karena ini seperti rhomboid, seperti berjenjang. Terus di sini ada struktur penting, ada sulcus medialis posterior ini di tengah-tengah. Lalu di sampingnya lebih ke lateral lagi akan ada colliculus facialis. Nanti di sini akan ada nukleus facialis di dalamnya. Terus ada juga striatum angularis yang dari dua pas tadi. Terus ada juga sulcus limitas yang berikut sulcus limitas. Oke, next. Ini nukleus-nukleusnya tadi. Ini ya nice dulu aja sih, nggak usah terlalu dihafalin. Mungkin nanti pengenalan lebih lanjut di blog penyakit ya, atau mungkin kalau teman-teman mau mempelajari di praktikum nanti ya monggo. Oke, next. Sekarang kita ke medula oblongata atau medulum. Di sini itu termasuk menyangkut balon. Pertama buat aspek ventralnya di sini, iya dia tuh di sini ya. Ada pertama ada piramis. Piramis itu merupakan suatu penonjolan akibat pembesakan dari tractus corticus spinalis. Yang tadi yang buat dia itu membawa jarak buat motorik kayak gitu. Terus di sini ada juga oliva, dia sama penonjolan akibat pembesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Terus ada juga sulcus ventrolateral, ada juga visura. Kalau visura itu lebih dalam, sulcus itu lebih letek lah, bukan balik gitu. Terus ada juga di sini ada derussatio piramidum buat yang penghilangan dari tractus corticus spinalis tadi. Makanya kalau misal ada suatu stroke lah di sisi kanan gitu, itu yang problem biasanya di brain yang kiri gitu, karena dia itu penghilangan di derussatio piramida di sini. Terus ini struktur apa aja yang ada di medula oblongata, ini lebih detailnya. Di sini
yang penting itu ada fasciculus gracilis sama fasciculus cuneatus. Ini buat motorik di ekstremitas superior dan inferior. Kalau yang cuneatus ini di superior, gracilis di inferior, gitu. Terus ada juga sulcus-sulcusnya, ada sulcus medialis posterior, ligamentum nervus labi, ligamentum nervus subglossi. Terus ini lebih zoomnya lagi. Di sini kita bisa lihat obex. Obex itu dasar dari tadi fossa ovoidea tadi, atau ya ini di sini posisinya. Terus ada juga area postrema yang mana nanti di sini bakal jadi area buat refleks muntah. Iya, area muntah kayak gitu di sini. Area postrema namanya. Terus di sini ada aspek internalnya juga. Ini sebelum aja sih. Ini bisa kalian pahamin nanti di praktikum. Ini buat vaskularisasinya, ya ini mirip-mirip nanti kita bahas buat sirkulus arterius bilisi, jadi benar-benar teman-teman pahamin. Tapi intinya kalau di brainstem khususnya di mesencephalon tadi, ini yang paling vaskularisasi itu ada arteri basilaris pontis sama arteri vertebralis gitu. Tadi data-datanya nggak usah menyusul aja. Terus ini ya ini saya tadi sekali lagi ini sering banget keluar sirkulus arterius bilisi. Jadi teman-teman harus paham kapan-kapannya seperti apa, dia itu masuknya kemana, kayak gitu, asalnya dari apa, kita harus paham. Oke, next ini ya ini nukleus cerebri lagi, tapi ini lebih bisa lagi. Ini yang penting di sini ada nukleus epidermispal, ini buat penglihatan okulomotor. Terus ini buat tractus corticus spinalis tadi, ya dia kan hilang di sini kan, di tractus corticus spinalis ini. Oke, next kita ke cerebellum, masih setengah perjalanan, sabar. Ya, buat cerebellum ini kita bagi jadi 3, ada arsi cerebellum, paleocerebellum, sama neocerebellum. Ini fungsinya, kalau arsi itu mempertahankan orientasi dalam ruangan dan dia udah nih bisa dibaca sendiri. Kalau paleo itu mengendalikan otot gravitasi pada tubuh. Terus ini masuk itu, terus ini menghentikan gerakan sebuah kemauan gitu. Ini buat biologinya, ini udah di notes. Kalau mau baca-baca boleh ini, tapi nggak terlalu penting buat kita sini. Terus ini juga buat ya ini yang penting nih buat cerebellum. Jadi di sini kita bisa lihat buat arsi cerebellum. Arsi cerebellum itu letaknya ada di lobus oculonodularis ini, yang warnanya biru. Nah dia itu di sini mengandung nukleus fasciculus yang fungsinya buat keseimbangan. Nah ini ingetin aja gambarnya, sama dia itu isinya nukleusnya apa gitu. Ini misal ada di neocerebellum, dia itu ada di lobus posterior yang warnanya hijau paling gede nih. Neo kan baru kan nih paling gede neocerebellum. Nah dia itu mengandung nukleus dentatus yang mana fungsinya buat gerakan yang terampil sama berkoordinasi dengan cerebellum kayak gitu. Terus ini letak nukleusnya nih kalau secara potongan horizontal ya di urut ya gitu. Ini kalau aku hafalnya biasanya aku rutin F D F D ini sebentar bisa bukan D E G F ya, D E G F gitu. Dari lateral ke medial. Terus ini intinya si cerebellum itu akan disambungin ke brainstem, lewatnya pedunculus ini. Ini salah sih. Ini harusnya di sini. Dan pedunculus cerebralis superior di sini, pedunculus cerebralis media sampai pedunculus cerebralis inferior. Itu menghubungkan si cerebellum ke brainstem ini. Terus kita ke medulla spinalis. Medulla spinalis nanti kita bakal bahas untuk eksterna, interna versus vaskularisasi. Ini yang pertama ada namanya intumescentia cervicalis. Pada dasarnya ini medulla spinalis itu perkembangannya lebih lambat daripada kolumna vertebrae. Kolumna itu tempat dari si medulla spinalis kan dia jadi vertebrae kan. Dan dia itu pertumbuhannya lebih lambat. Maka dari itu kenapa dia itu kayak belok-belok itu loh, nggak sesuai dengan tempat keluarnya kayak gitu. Terus di sini juga nanti bakal ada yang pertama ada intumescentia cervicalis. Intumescentia itu seperti kayak
penebalan lah gitu, atau mungkin penggabungan gitu. Ada cervicalis sama lumbalis. Ini fungsinya buat apa? Karena pada bagian tubuh kita itu ada dua area yang mana dia itu banyak gerakan, ada ekstremitas superior sama ekstremitas inferior. Berarti kalau yang itu mesensia cervicalis dia itu nanti total ke ekstremitas superior, kalau yang itu mesensia lumbalis ke ekstremitas inferior, kayak gitu. Terus di sini juga ada yang bentuknya kayak cone es krim, namanya conus medularis. Ini diingat-ingat ya, siapa tahu keluar conus medularis. Lalu lanjut lagi nanti serabut-serabutnya nanti kalau dia itu lurus-lurus ke ini, itu akan membentuk namanya filum terminal ke ini. Kalau dia itu kayak keluar ini kayak serabut yang terurai ke belakang ini, keluar ke belakang ini, namanya cauda equina atau seperti ekor kuda. Ini cauda equina. Terus ini struktur-struktur penting di medula spinalis kalau dipotong. Ada struktur eksternal, ya yang penting nanti akan ada sulcus anterolateral sama posterolaterales. Ini tempat keluarnya radix apa aja bisa dibaca. Terus selanjutnya ada struktur internalnya. Kalau struktur internalnya itu kebalikan dari otak atau brain. Kalau ini substansia alga sama substansia grisanya itu kebalikan lah. Kan bisa dibaca-baca sendiri juga. Terus ini buat basis-basis sarafnya itu next dulu, kan bisa dipahami lagi di praktikum pelan-pelan aja. Nah ini di sini yang penting, ini teman-teman juga setidaknya harus tahu beberapa ya di sini, karena nanti mungkin bakal keluar di tes beberapa. Tapi ingat aja yang kemungkinan besar keluar nanti di sini di area warna biru, warna kuning ini atau mungkin warna biru ini juga tiga itu. Ini buat fungsi-fungsinya udah ada di notes. Kalau misal spinotalamicus lateralis kan buat nyeri, terus misal mungkin spinocerebelaris buat proprioceptis, begitulah. Ada di notes juga. Ini buat ini vaskularisasi ya dari medula spinalis. Ini yang penting di sini itu nanti kan jadi vaskularisasi oleh arteria spinalis anterior ini. Terus di sini akan ada yang paling gede dan paling menebal, itu namanya arteri of Adamkiewicz. Ini yang penting di sini sama ya arteri spinalis anteriornya. Terus ini buat klinisnya ada spina bifida occulta, gagaran penutupan tapi nggak sampai pengeluaran sih gitu. Terus yang meningokal itu udah gagal tutup, tapi aliasnya juga udah keluar. Terus kalau myeloma meningokal dan myelomnya sudah ada serabut dari medula spinalisnya. Terus ini di sini buat apa ya? Itu dari beberapa area-area. Kita sebutnya spinal injury itu. Ini yang penting di sini itu ini yang sering keluar ya. Inspirasi diafragma E3, ET 345 dia itu ada di leher gitu. Tapi dia itu memang inervasi area diafragma. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan di fraktur leher mungkin akhirnya kena benturan gitu, nah hati-hati kena di diafragmanya itu, nanti akan ada kegagalan dalam inspirasi, makanya harus diamankan akhirnya. Ini buat lain-lainnya bisa dipahami juga. Terus ini ya ini herniasi lumbar penonjolan aja, manifestasinya seperti apa. Ya mungkin itu aja. Yes, selesai.